daerah yang hadir mewakili Ibu Kajari, kemudian Pak Kapolres, Pak Dandim, itu yang hadir Pak Sekda. Yang kami hormati Kepala UPD yang diundang, baik sebagai Ketua Cabur maupun Kepala Dinas Pora Kabupaten Lombok Tengah. Yang kami hormati para ahli olahraga, mungkin diundang, senior yang lama sudah jadi pengurus tapi sekarang bukan pensiun tapi ilmunya terus mengalir untuk membangun KONI Lombok Tengah. Yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan khusus yang kami banggakan dan cintai, Ketua Umum KONI Kabupaten Lombok Tengah dan semua kabinetnya. Dan notabene Pak Ketua Umum Lombok Tengah ini Pak Sekda. Kami tadi pagi ditugaskan bahwa Bapak Bupati sebenarnya akan hadir, tetapi beliau mempersiapkan diri untuk besok pagi akan berangkat ke Mapar Asrama Haji di Mataram. Insya Allah Sabtu langsung berangkat ke Madinah sekaligus menuju Mekah. Semoga beliau dan keluarganya dan semua jamaah haji Lombok Tengah atas doa peluru sami dapat ditunaikan sebagai rangkaian ibadah selama di Mekah maupun Madinah dan kembali ke Lombok Tengah menjadi haji yang mabrur. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu ketika kita berada dalam suasana pelantikan, suasana ini walaupun disampaikan oleh Pak Ketua Umum Kabupaten Lombok Tengah dan Ketua Umum Nusa Tenggara Barat, kalau kami Pemda Lombok Tengah bukan mengikuti proses, tapi sebagai tugas Pemda dalam proses kemarin itu sangat berproses demokratis. Siapa yang nyalon itu aturan yang memproses melakukan. Siapa yang memilih tentu yang punya hak suara. Sehingga alhamdulillah tadi dilantik oleh Pak Ketua Umum Nusa Tenggara Barat dengan struktur kabinetnya luar biasa. Kabinetnya tadi ya dari usia rata-rata usia muda. Cabur juga mungkin udah lama menekunian cabur sebelumnya. Tapi ada juga kabinet yang cukup representatif untuk mendukung program kegiatannya KONI di Lombok Tengah. Oleh karena itu, tentu dengan apapun kegiatan kita, ini patut kita syukuri pada hari ini. Bersyukur kepada Allah SWT, semoga amanah ini menjadi tugas bersama kita, khusus KONI Lombok Tengah dan Pemda Lombok Tengah juga menjadi bagian untuk memberikan fasilitasi tugas-tugas KONI dengan semua cabur yang ada. Artinya bahwa ketika kita melihat cabur di Lombok Tengah Pak Ketua Umum Nusa Tenggara Barat, kami sebagai fasilitator
memfasilitasi sekaligus juga hubungan dengan bagaimana penganggarannya. Cukup banyak cabur di Lombok Tengah ini. Tetapi cabur-cabur yang ada di Lombok Tengah ini, yang terutama belum ketemu secara komprehensif, belum ketemu dengan pembahasan dengan kondisi cabur di Lombok Tengah. Tapi luar biasa cabur-cabur sebelumnya dengan jenjang pertandingannya sampai nasional itu prestasi luar biasa dengan perolehan emas, perunggu, perak dan lain-lain. Izin Pak Ketua, kenapa dia menyelesaikan pakaian? Karena dulu juga saya pernah belajar pencak silat bersih diri. Ada guru tiang, Pak Haji Junaidi. Wah, itu dia. Waktu itu tiang sudah sampai ban. Warna apa Ketua? Hitam dulu itu. Warna hitam. Tapi dibuat merah. Sempat sampai bertanding waktu itu. Waktu itu Pak Ketua Provinsi, jadi tidak memadai dengan lawan saya, besar tinggi. Tapi orang mengatakan siapa takut. Akhirnya, woi, sampai babak belur. Yang penting ikut bertanding pada saat itu. Berikut Pak Ketua, bagaimana untuk memancing wisatawan Lombok Tengah hubungan dengan olahraga ini. Kadis Pariwisata sama dengan Pak Bupati. Pak Bupati ada konten di wilayah utara, Pak Ibri yang di Selong Belang. Di situ dia disuruh belajar surfing. Berani dan bisa ternyata. Walaupun belum tegak, kebalik ke belakang. Pada saat itu dia belum tegak untuk menikmati ombak dengan fasilitas yang kita gunakan, udah jatuh duluan. Tapi di situ kita merasakan ada asinnya air laut di situ. Air laut itu tentu bermanfaat masyarakat kita. Dan itu daya tarik luar biasa. Kebetulan pelatih dari Mataram itu dia. Berikut juga pernah jadi pemain voli. Main voli itu cocok, baik. Sampai tingkat internasional. Sebatas desa. Sebatas desa. Nah pada saat itu yang menjadi semester. Oh. Tapi tidak dilanjutkan oleh pelatih tiang itu. Sampai tingkat kabupaten, apalagi internasional. Kenapa kami cerita sedikit kaitan dengan pengalaman cabur? Kembali ke cabur, Pak Ketua Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita melihat tantangan Lombok Tengah. Cabur kita ada berapa, Pak Ketua KONI Kabupaten Lombok Tengah? Kira-kira 39 cabur. Dari mana asalnya? Pasti dari proses sangat bawah. Pesertanya dari sekolah-sekolah mungkin, atau tamat sekolah pun di situ. Nah, masuk jadi cabur menjadi tugas utamanya KONI dan fasilitasi dinas Pora Lombok Tengah. Apa yang penting, mohon maaf, ketika kita ada proses
pergantian kepengurusan. Setiap perubahan kepengurusan sama dengan kami di Pemda Lombok Tengah. Kalau ada mutasi, ada promosi itu sah-sah saja, biasa-biasa saja. Bukan sama dengan, tapi ada prinsip organisasi ada juga di situ. Apa yang penting? Ada dua hal menjadi perhatian kita. Pertama adalah kaderisasi dan regenerasi. Kaderisasi ini sudah menghasilkan atlet dengan cabur-cabur. Kaderisasi itu tentu nanti salah satu program program adalah untuk melihat, mengkaji, mengamati peluang dari sejak kecil, mungkin dari TK, PAUD sampai SMA, kita menemukan bibit-bibit ke depan. Regenerasi itu artinya bukan menyesuaikan dengan usia saja, tapi menyesuaikan juga kaitan dengan regenerasi kedudukan kepengurusan saat ini. Kalau sebelumnya luar biasa prestasinya Bapak Kome, Samsul Komar. Jadi aktivitasnya, event-eventnya sudah berhasil Pak Sekda. Dan patut semua kita memberikan jempol apresiasi kepada beliau. Dan semua pengurus yang lain, walaupun katakanlah hidup ini dinamis, tantangan cobaan juga pasti ada, tapi prestasi itu selalu terukir dalam proses pengelolaan KONI selama ini. Insya Allah dengan pengurus yang baru ini, Urayang Magatulu, begitu dipanggil satu persatu oleh Ibu Sekretaris Dinas Polri, Pak Kora Nusa Tenggara Barat, satu persatu maju, tiang melihat. Seperti waktu tiang masuk di APDN Mataram untuk menjadi pemain drum band, diseleksi tinggi badan, body, kemudian alhamdulillah semua tadi memenuhi syarat luar biasa. Nah, sehingga penting dalam kesempatan ini tentu Bapak Bupati sangat fokus, sangat berkomitmen. Jangankan KONI, semua aktivitas rakyat kita itu tugas Bupati Wakil Bupati. Maksudnya adalah event-event apapun, atraksi apapun, kegiatan masyarakat, apalagi KONI, terus kita berkomitmen membantu. Cuma ini pemikiran dia, kalau cabur-cabur ini sampai dalam perjalanan 39 cabur gitu. 39 cabur, ya belum tahu memang kondisi dari atletnya dengan umurnya, kemudian regenerasinya, kaderisasinya. Tapi dia berpikir, pernahkah apakah Diaspora dan KONI Lombok Tengah bisa enggak untuk aktualisasi cabur-cabur yang berasal dari cabur yang lama untuk bukan melatih, untuk ada pembinaan para lansia. Enggak, betul Bu. Jadi mungkin dulu pencak silat, Malik taekwondo, sepak bola, voli. Kenapa Pak Ketua? Kalau sudah umur lansia, tantangannya asam murah, tantangannya juga saraf kejepit. Nah, tadi dia
begitu masuk ke hotel ini, yang menikmati, mengamati istirahat lama nih Pak Sekda kita koni ini, mau pedasan baru dia, sakti ya, luar biasa ya. Lagu mau ada umur 60 tahun ke atas, kalau dengan daya repot sih. Nah tadi maksud yang umur lansia ini, kalau pesilat tadi itu Pak Ketua Komite Lombok Tengah, apa yang dapat kita aktualisasikan sehingga tidak hilang aktivitas olahraga lansia kita? Bukan menjadi cabur baru, bukan menjadi cabang-cabur yang lain, tapi itu adalah kewajiban untuk mempertahankan, meningkatkan sehatnya para lansia, termasuk juga para janda muda, duda keren mas. Di situ apakah ada asosiasinya atau ada habitatnya tersendiri? Nah nanti tugasnya dinas Pora. Dan terakhir ada nih. Gangsing, Selodor ada, Cepok ada. Enggak usianya Bu yang lansia bisa. Oh iya, maksud dia dihusus. Poli jangan, kalau poli yang 70 tahun. Jadi maksud kami ada modifikasi. Kalau tadi silat, tidak mungkin kita suruh silat lansia. Minimal mendesain katanya dengan silat tadi itu juga minimal ada gerakan yang sederhana, tapi di situ masih menjadi rohnya cabur-cabur pada saat dulu. Dan terakhir kita mau lihat Lombok Tengah. Lombok Tengah ini tebaos atau dibicarakan tentang pariwisata. Bukan kita membeda-bedakan dengan daerah lain, tapi tentu kita berada dalam posisi cukup maju kaitan dengan pariwisata Lombok Tengah, wisatawan kita, tentang berbagai pilihan objek wisata kita, dan juga cukup ada event-event para layang, surfing, diving, potensi luar biasa Pak Ketua. Jadi kita artinya bahwa yang ada hubungan dengan karunia Allah seperti pantai, laut, kemudian bukit, termasuk hutan, ini cukup banyak potensinya. Sehingga nanti Pak Ketua KONI Lombok Tengah dan kabinetnya penting, tidak mesti mewah aktivitas olahraga kita, tidak mesti mewah kaitan dengan cabur-cabur kita, tapi langsung berhubungan dengan karakteristik sosial budaya kita, termasuk juga kondisi alam. Nanti kreativitas, inovasi penting kita coba lakukan. Jika nanti wisatawan datang di Lombok Tengah ini, insya Allah ya. Juga program kami melihat referensi di daerah lain. Jadi daerah maju karena pariwisata, ada olahraga juga di situ. Insya Allah ya. Yang sangat percaya dan yakin kabinet KONI di Lombok Tengah mampu mengelola kemajuan dan amanah dari masyarakat kita. Amin. Baru ada yang mengatakan salam olahraga jaya, Allah Akbar. Artinya bahwa jaya itu sumbernya banyak. Jaya bersumber dari cabur kita.
Jaya bersumber dari aktivitas yang langsung kita lakukan. Jaya karena agama kita masing-masing. Jadi insya Allah dengan kejayaan tadi itu ada Allahu Akbar, dan mungkin kalau Pak Brate juga punya itu. Nah, insya Allah kolaborasi antar bagaimana mengelola kegiatan tugas lembaga, insya Allah akan mampu menghasilkan cabur-cabur berjenjang pertandingan sampai tingkat nasional. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan tentu kami kembali bahwa kalau ada pergantian pengurus ini, semua kita, masyarakat kita adalah masyarakat kita. Siapapun adalah keluarga kita. Hingga jangan terlalu berkelanjutan. Karena Allah sudah menentukan. Kita berikhtiar, Allah menentukan. Sama dengan tiang. Kan menjadi presiden tuh. Tapi kan ada tahapan-tahapan. Tidak bisa kita lompat hingga dia mengukur diri izin Pak Ketua bahwa berdoa itu adalah berdoa bertahap. Yang terlalu banyak juga doa kepada Allah, tapi tahapan-tahapannya itu realistis di situ sehingga Allah akan mengabulkan. Insya Allah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan selamat kepada pengurus KOLI ke Lombok Tengah atas kepemimpinan Haji Lalu Firman Wijaya dan semua kabinetnya. Tunjukkan wajahmu, tunjukkan bodimu, tunjukkan juga hubungan dengan Pemda Lombok Tengah pasti di situ. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi Pak Bupati sebenarnya sangat berpekainan, sangat ingin bersama pengurus kami, apalagi Pak Ketua Provinsi dan jajarannya. Namun beliau besok pagi harus berangkat ke asrama haji. Kita mohon doa semoga beliau dan keluarga dan seluruh jamaah Lombok Tengah dan Nusa Tenggara Barat dan Indonesia tentu tetap menjalani ibadah dan semua rangkaiannya dengan target dalam predikat haji dan hajah mabrur. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.